Yang nomor 29. Kamu pinjam 6 juta, bayar 7,08 juta. Berarti kalau kita kelebihan ini atau kita bayar lebih mahal ini, berapa persen? Ya udah, ini bagi dengan awal. Ternyata 18%. Ya itulah hubungannya. Cara logika ya. Nah, kalau kita menggunakan cara yang rumus yang kita ngomong kemarin yang bunga, ya, kamu melihat di sini, saya pakai konsep yang mudah sekali. Pakai soal yang biasa ya, kita ngomong misalnya pinjam 1 juta, ya, bunga 10% per tahun. Nah, tanya berapa bunga per tahun? Bunganya kita biasa gampang, tinggal setahun kan, 10% kali dengan 1 juta. Ini semua orang tahu, ya, betul nggak? Dapatlah, ya. Ini saya tulis dengan begini. Tolong ya, ini harus. Nah, berarti 100.000 ya. Nah, ini yang paling gampang saya ngomongnya. Nah, dari sini kamu jadikan kayak ya rumus yang kamu buat sendiri lah. Berarti ini bunga kali uang awal atau uang yang pinjaman ya, uang awal gitu. Atau kamu tabung boleh lah, ya, atau yang uang pinjam. Itu sama dengan rupiahnya yang bunga. Rupiah dalam ini, berarti bunganya 100.000 nih. Ini bunganya ini, bunga dalam rupiah ya, bunga dalam rupiah. Nah, sebetulnya di depannya ada apa? Harus kita kali dengan ya 1 tahun ya. Atau saya akan tulis ditanya bunga per tahun. Berarti ini 12 bulan per bunganya. Bunganya ini adalah per tahun ya. Bunganya per tahun kan di sini kan? Ya, ini 12 per 12. Namanya gini. Kalau dia tanya berapa bunga yang harus dibayar, berapa bunga yang harus dibayar jika ia pinjam 8 bulan saja. Berarti sini 8. Karena bunganya ini belum per tahun. Jadi 8 per 12. Ini juga boleh diganti menjadi, kalau ini pinjam ya, boleh juga untuk yang nabung, Ya, soal ini boleh saya ganti jadi nabung 1 juta. Yang ia dapat. Nah, jika ia tabung 8 bulan, boleh. Yang pasti ini ada bunganya. Ya. Kalau ditanya, ia tabung 1 tahun, misalnya 1 tahun. Ya, berarti biasanya kita langsung, karena bunganya itu sudah 1 tahun ya. Tabung 1 tahun, berarti 10% kali yang ditabung, dapatlah bunga yang dapat selama 1 tahun 100.000. Oke ya, sudah. Nah, kalau soalnya saya ganti menjadi ini 8 bulan, dia hanya tabung 8 bulan nih, berapa bunganya dapat? Ya udah, 8 per 12. Jadi sini ada waktunya ya, ini ada waktu. Waktu per 12 bulan. Ini rumusnya jadi ini teman-teman. Ya kalau misalnya benar-benar mau belajar, ya ini kalian tentu catat.
Kalau sudah ngerti nggak percaya, kayak gitu. Udah sering ya, saya kasih tahu. Ini untuk ngulang adik-adik kalian ya. Ya masih kesulitan di dalam matematika. Oke, kita lihat yang 15% per tahun. Nah, nyimpan uang. Kalau saya pakai rumusnya, berarti ya rumus kita bikin sendiri misalnya ya, besar uang simpanan. Berarti sini adalah bunganya 50% kali, saya nggak tahu masih ada waktu, kali uang awalnya berapa, belum tahu. Ini dia dapat berapa? Bunganya 3 bulan, sebesar 9.000 gitu ya. Kalau 3 bulan berarti 3 per 12 ya. Kayak gitu. Nah, ditanya uang awalnya gitu, betul nggak? Jadi saya begini aja ya. Oke, uang awalnya kita ngomong U aja ya. U. Oke ya, jadi gitu ya bentuknya. Betul nggak? Dapat betul. Nah kan kemauan belajar darat ada 3 gitu. Stanley, yuk kita sama-sama sambil main-main aja. Ya kan, ini kan waktu dari kan, waktu ya. Per jam 12 kali ini dengan bunga kali apa ya uang awal ya. Terusnya adalah bunga dalam rupiah, betul nggak? Gitu kan? Ya. Nah, berarti ini yang kita nggak tahu, betul nggak? Uang awal, betul kan? Betul ya? Uang awal kita nggak tahu. Nah, kalau gini berarti saya boleh jadikan 1/4, 15 per 100, U sama dengan 9.000. Kan kayak ada apa kan gini? Kalau biasa kamu kasih apa? Aku pak kasih X pak, ya boleh. Uang awal adalah X, boleh. Kayak ajakan jadinya. Gitu. Berarti ini 15 per 400. Berarti kalau X itu apa? Tentu ini dibalik ya. Nah, gitu kan? Betul. Gitu kan? Dibalik. Yang tadi kali jadi bagi. Betul ya? Yang tadi bagi jadi kali ya. Karena sini kali ya. Jadi harus dibalik. Ini pasti 36. Ya. 1, 2, 1, 2, 3. Bagi 15. Ya, berarti 36. 2. Ini ada ini. 4. Ya, benar. Ini bagi ini dapat 24. Maunya ada 4. Jadi uang awalnya adalah 240.000. Bagus, belum direkam. Sukses. Ini supaya kalian nampak aja visualisasinya. Soalnya kan sekarang bintang banding langit 4/3. 12 tahun yang akan datang, bintang banding langit usianya 6/5. Nah, kalau saya anggap B itu bintang itu usianya X, langit itu usianya Y, 12 tahun kemudian tentu usianya ini X tambah 12, ini Y tambah 12. Nah, perbandingan ini. Nah, dari sini lahirlah yang ini. Dari ini lahirlah ini. Kemudian kalau kalian nggak ngerti ini, udah jadikan pecahan aja. Ini banding kan kayaknya pecahan, bagi gitu, kayak gini. Nah, ubahlah salah satu X-nya itu menjadi bentuk Y. Ini dikali ya. Nah, udah itu gantikan X-nya, sehingga ini semuanya jadi ada Y. Nah, ini matematikanya, hasilnya dapatlah Y-nya 18. Berarti sini Y-nya 18, ini 3 kali 6. Berarti ini kali 6, berarti ini 24. Si bintang. Kan 5 tahun, berarti 24 dikurang 5, 85.
Jadi dengan matematika kita bisa lah, ya, sedikit pertanyaan itu bisa lah kita jawab gitu loh. Kita bisa tebak. Kalau orang yang IQ-nya tinggi cepat dia, nggak perlu matematika. Kalau gini-gini dia langsung tahu kalau IQ-nya tinggi. Pak lihat IQ-nya masih normal ya, normal. Jadi harus menggunakan matematika. Jadi kalau orang yang IQ tinggi, matematikanya bukan gini. Matematikanya tentang rahasia alam. Ini matematika, kalau matematika tingkat tinggi ya, yang IQ-nya tinggi-tinggi. Jadi Pak Rian bukan yang hebat-hebat, enggak. Pak Rian belajar, bisa karena belajar. Jadi Darren lah, Diana lah, Stanley lah, semua otak kita sama. Cuma mungkin yang satunya nggak mau belajar, satunya mau belajar. Itu aja. Itu aja, bedanya gitu aja, tipis kok. Saya bikin tabel ini supaya lebih enak dilihat. Soal ini itu pengembangan dari soal begini. Awalnya itu soalnya simpel aja. Misalnya persediaan makanan kambing 20 ekor bisa bertahan untuk 30 hari. 30 hari. Oke, kalau logika kan gini. Terus Rangga bos kambing nih. Berarti banyak kayak kambingnya ya. Bos kambing kan banyak kayak kambing tadi. Rangga membeli 20 ekor lagi. Dengan bahan makanan yang ada, berapa lama makanan kambing akan habis. Jadi untuk 20 ekor dia bisa bertahan 30 hari itu. Ya kan? Sekarang jadinya berapa? Kalau dia beli 20 lagi 40 ekor kan? Ya kan? Ini 2 kali lipat dari kemarin. Berarti ini makanannya lebih cepat dong habisnya ya. 2 kali lipat lebih cepat. Berarti pasti hanya bisa bertahan 15 hari. Gitu ya logikanya gitu kan? Benar? Benar ya? Kalau anak saya ada 5 orang, punya uang 5 juta. Ya, 5 juta. Dia anak 5 orang. Ada 5 juta nih uangnya. Terus udah gak kerja lagi saya. Nah, mendadak saya ambil anak asuh. Totalnya dari 10 orang. Nah, 5 juta ini bisa bertahan 10 tahun. Dengan uang yang sama 5 juta, tentu ini jadi 2 kali lipat ya. Paling hanya bisa tahan 5 tahun uangnya habis gitu. Nah gitu. Oke, kadang bahannya sama. Ya uangnya sama. Kalau uangnya sama atau bahasa apa biasanya tak disebut gitu. Jadinya gitu ditulis. Enak. Logika kan gitu kan? Oke, masuk dan masuk tadi. Tadi masuk tadi. Lo masuk tak? Dia ngancau ya, dia tak lihat Stanley. Gimana bisa nanti? Stanley coba. Jadi kalau dengan nanti kalian akan ketemu masalah seperti itu gitu. Sama soalnya kalau saya bikin gini. Soalnya saya bikin seperti ya, tolong ya. 10 orang
Dia bisa membuat packing kue yang dimasukkan itu ya, ngerti ya? Ngerti? Nah, 10 orang untuk packing 1000 kue, dia butuh 10 hari selesai. Ngerti nggak? Kalau itu kue Imlek yang apa? Kue Lebaran yang di apa? Yang di pati-pati itu ya. Ngerti? Nah, dengan tenaga 10 orang itu bisa 1000 apa namanya? 1000 apa yang namanya ya? 1000 toples lah gitu ya. Toples aja ya sama ya. 1000 toples bisa diselesaikan dalam 10 hari. Ngerti ya? Oke? Nah, coba kalian mikir. Dia mau selesai 1000 toples, tapi dia maunya 5 hari. Lebih cepat selesai. Nggak mungkin pakai 10 orang kan? Betul? Ini dia harus apa? 2 kali lipat, betul nggak? Lebih cepat. Kalau lihat ya, lebih cepat 2 kali lipat. Kalau setiap orang yang kita kerja itu kita anggap rata-rata mereka ngepaking sama gitu. Ini paling tidak harus 20 orang kan baru bisa gitu, betul nggak? Dan ini perlu diketahui Stanley atau siapapun yang katakanlah nggak suka belajar. Saya nggak mau lah, saya malas belajar, saya fisika juga malas, kimia juga malas. Kalau Stanley tidak mau merubah sikapnya, atau Dara tidak mau merubah sikapnya, atau Pino, atau siapapun yang kamu sini juga mau merubah sikapnya, berarti kalian harus tahu nih, berarti saya nggak mungkin jadi sekolah yang tinggi-tinggi gitu, atau saya ingin jadi programmer, saya ingin jadi ahli mesin, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi teknik sipil, saya ingin jadi dokter. Berarti itu nggak mungkin kamu bisa raih. Nggak mungkin kalau kamu nggak mau rajin mulai dari sekarang. Nah gitu. Berarti kalau kita apa? Kamu berarti, oh bisa jadi saya jadi pengusaha. Pengusaha apa? Katakanlah kamu mencetak, papamu punya modal, kamu ikut papamu, akhirnya kamu ingin membuat packing kue ataupun bikin tomat gitu, packingan tomat, tahu saus tomat tahu? Tapi ya, sebetulnya saus tomat yang kalian makan itu asalnya dari Cina dan lainnya, mereka import per drum. Tahu drum ya? Tahu drum kan? Biasanya drum ini warna yang biru punya. Kalian tentu banyak lihat drum warna biru yang bekas. Warna biru tua. Kalau warna biru lah, warna biru tua kita ngomong. Bukan biru langit ya. Biru yang kayak gini punya. Biru kayak gini. Drum biru. Dan ini yang import, ini berupa saus tomat yang kedatang ini kita ngomong 1 atau berapa galon gitu lah. Oke ya. Nah, selanjutnya orang tuh beli mesin dari, ini mesin ya, mesin. Ini ada mesinnya. Dan nanti kamu letakkan ininya, nanti kamu packing. Packingnya apa? Bisa packing dalam botol, bisa packing dalam saset. Tahu ya? Nah, mereka ambil ini jadikan saset yang kayak tomat lah, apa namanya? Saus tomat. Itu yang mereka ambil keuntungan dari situ. Ngerti nggak ada apa? Gampang. Stanley tinggal atau Dara atau Stanley tinggal cari supplier dari Cina atau dari Malaysia atau apa, import, terus packingnya di sini. Itulah untungnya gitu, ngerti nggak? Nah, ini di packing berapa? Satu drum ini mungkin botol bisa dapat 1000 botol, misalnya, 300 botol misalnya, 300 botol, ngerti nggak? Nah, kalau saya ngomong dalam apa namanya? Kalau misalnya kamu ingin ada orang pesen nih, ya sebuah merek dia pesen gitu, dia minta kamu packing mereknya itu dalam bentuk saset ABC gitu, kamu yang packing gitu. Dia, ini hanya bisa di packing misalnya 1000 saset, 1000 saset ya, dalam waktu 1 hari misalnya. Oke? Kamu harus kita hitung. Nah, ini konsep hitungnya nanti. Dan ini kalian butuhkan jadi pengusaha, jangan bodoh-bodoh. Nah, kalau misalnya
kita ini bodoh-bodoh, nah bisa ditipu orang. Logikanya nggak jalan. Nah, kita tahu ya seperti ini. Kalau misalnya kue saya untuk bikin 1000 toples ya, 10 orang butuh 10 hari. Sekarang mau berapa orang supaya jadi 5 hari? Kita tahu 20. Gampang, betul nggak? Nah, sekarang bagaimana kalau kita hitung? Tolong ya, tolong lihat ya. Ini gampangnya nggak usah pakai matematika, boleh. Tolong ya. Dia maunya itu 8 hari selesai. Berapa orang? Oke, ini lebih cepat berapa kali? Nah, kan gitu. Lebih cepat. Kalau saya anggap tadi 5, gampang kan? Lebih cepat 2 kali. 2 kali dapat dari mana? 10 bagi 5, betul nggak? 10 bagi 5, ngerti ya? Nah, kalau misalnya 8, berarti lebih cepat 10 per 8 kali, betul nggak? Jadi Pak Rian tidak ngomong tentang matematika, kalian berpikir, ngerti nggak? Pakai cara yang gampang saja, 10. Kalau ini 5, tentu 20 orang, ngerti? Oke, nah sekarang kalau 10 dari 8 hari lebih cepat berapa? Lebih cepat 10 bagi 8. Betul ya? Betul? Kalau begitu di sini harus kali 10, 8 kali dengan 10 orang. Ya kan? Udah? Begitu dong. Ini kan lebih cepat. Ngerti ya? Kalau 5 kan lebih cepat 2 kali. Betul nggak? Lebih cepat 2 kali. 10 bagi 5, 2 kali. Kalau ini berarti 10 bagi 8 dong. Lebih cepat. Berarti orangnya juga harus 10 per 8 kali. Betul nggak? Berarti sini 10 bagi 8 berapa ya? 125. Berarti 125 kali 10. Betul? Kurang lebih 12 berapa orang ya? 1,5. Ya. 12,5 orang ya. Dan orang setengah nggak ada kan? Nggak mungkin kan? Kamu ambil 13 orang, satu kamu bunuh separuh. Nggak mungkin. Berarti saya mainnya di 13 orang aja. Nah, ini tidak dengan matematika ya, logik kalian berpikir. Sudah ya? Udah oke? Ya. Secara matematika ini ditulis dengan bentuk perbandingan terbalik. Tulisnya gimana Pak? Cara matematika Pak? Ditulis gini nih. Yang ini itu ditulis dengan terbalik. Biasanya 10. Nah, kamu tulisnya terbalik gitu. Ini yang ditanya A, ini yang 8. Terbalik, ditulis terbalik. Namanya perbandingan terbalik. Orang hari, ini orang, ini harinya di bawah. Ini harinya, ini orangnya. Nah, dia tulis yang gini, kali silang, kalian dapatlah, kalian tahulah kali silangnya. Kalau secara logika, ini ke sini lebih cepat 8 per 10 kali. Kenapa? Berapa lama dibutuhkan? Yang kalau 10 orang itu butuh 10 hari. Dia minta 8 orang. Berarti berapa kali lebih cepat nih? 10 per 8 kali lebih cepat. Berarti orangnya juga kamu mau tambah 10 per 8 orang lebih banyak. Lebih banyak orang. Jadi gini. Sudah ya? Oke. Saya masuk ke soal. Dulu saya kalau nggak ngerti, saya pakai logika seperti itu. Dia belajar sendiri terus. Akhirnya saya coba memahami. Dulu waktu SMP saya coba memahami
dengan logika saya tulis di kertas gitu. Karena guru juga nggak ngajar gitu. Akhirnya saya tidak bisa. Kira-kira gitu. Oke, sekarang gini. Ada satu pekerjaan 10 orang dalam 21 hari. Jadi dia butuh 10 orang, ini selesai 21 hari. Oke ya. Dua 21 hari. Setelah 3 hari pekerjaan, di 3 hari pekerjaan. Oke ya. Tolong. Kalau 21 hari kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 21 hari. Kalau ini kita butuh hanya 10 orang kerja tiap hari, betul kan? Artinya kalau ini tiap hari 10 orang, tidak berkurang 10 hari 10 hari, 10 orang 10 orang 10 orang ya. Jadi semuanya itu harus 10 orang tiap hari, betul kan? Gitu kan maksudnya kan? 10 orang kerja 21 hari selesai. Berarti tiap hari harus ada 10 orang kerja, betul? Betul ya? Oke. Setelah 3 hari kerja, 3 hari kerja nih, dari sini selesai. Ini tetap harus 10 orang dong. Kalau ada 10 orang, 10 orang, 10 orang, tiap hari harus kerjaan 10 orang ya. Tadi ya. Tiga hari terhenti, 3 hari tidak kerja. Tak kerja. Oke? Harusnya kalau dia lanjut ya, kalau dia lanjut, ini masih sisa berapa hari? Hah? Berapa hari kerja? Ini kurang ini berapa? 17. Jadi 18 hari kerja. Masih 8 hari. Kenapa? Karena 3 hari baru kerja kan? Harusnya kalau dia lanjut ini 18 hari, tetap boleh tulis 10 orang ya bisa selesai 18 hari, gitu kan? Kalau dia lanjut terus, betul kan? Tolong lihat ya. Kalau dia kerjakan, artinya kan ini tetap 10 orang, sini 18 hari bisa selesai, betul ya? Oke? Karena yang 3 hari kan udah selesai kerja. Tapi sialnya apa? Sialnya ini tidak terjadi. 3 hari libur. Ngerti? Kalau gitu berarti seolah-olah dia hanya bisa kerja berapa hari lagi ini? 15 hari kan? Betul kan? Terpaksa dia kerja 15 hari kan? Karena 3 hari tidak ada nih. Bagi yang dia harus selesaikan waktunya tinggal 15 hari. Berarti ini kalau dia mau 15 hari, ini mau butuh berapa orang? Kayak gitu. Ngerti tidak? Karena dia 3 hari tak kerja loh. Jadinya mau 15 hari dia mau selesaikan. Betul kan? Nah mungkin dia pakai 10 orang, tentu lebih dari 10 orang dong. Lebih dari 10 orang kan? Betul kan? Karena apa? Kalau dikerjakan ini terus, ini kan 10 orang, 10 orang semua oke. Stanley nggak lihat monitor. Entah apa yang dia tidak tahu, dia kasih cuma lihat kepalanya. Curi-curi nggak mau belajar gitu loh. Itu saya sakit hati loh kalau saya lihat gitu. Serius. Terasa sumpuk hati di dalam hati Pak Ian. Bagaimana Stanley nggak mau coba belajar gitu. Saya sering ngomong kan, Stanley kalau gini terus, Stanley susah loh. Stanley nggak takut ya, dia nggak takut. Jadi kalau nanti suatu hari ada kesulitan apa-apa ya, jangan salahkan mama, ya jangan salahkan ya siapapun. Kalau saya kalian yang nggak mau belajar ya, saya langsung kepikir apa, tau nggak? Saya langsung kasih dengan mama kalian loh. Kalau misalnya mama Stanley udah kerja keras ya sampai detik ini, ya, membayar Stanley, membayar kakaknya untuk sekolah. Terus mamanya udah sampai 50 tahun, Stanley masih belum punya uang untuk menjaga mamanya supaya check up di Malaysia terus, supaya mamanya bisa hidup sampai 90 tahun.
Saya sedih loh kalau pikir gitu. Waduh, orang tua kalian kasihan ya. Karena kalian udah punya uang sendiri supaya mamamu itu bisa kamu jaga kesehatannya. Kalau saya tanya Fiona, seharusnya jelas ya. Fiona, kamu mau mamamu itu 60 tahun, 70 tahun baik-baik atau 90 tahun baru baik-baik? Baik-baik maksudnya bye-bye gitu. Kalau misalnya kamu disuruh pilih, kemarin udah saya ngomong di nomor 7 kan? Kalau kamu tidak menjaga kesehatan mamamu di usia 50, kemungkinan besar mama atau orang tua kita usianya hanya sampai 60 sampai 72. Betul kan? Kalau kamu jaga mamamu usia yang 50 sampai ini, kamu bawa dia check up ke Malaysia terus sehat, usia mamamu bisa sampai 90 tahun. Jadi saya nggak tahu apakah Stanley nggak sayang mamanya. Nanti kalau kalian ada mama pergi ya usia 60 atau 60-an, kamu lihat aja di Facebook banyak tuh yang orang meninggal ya. Rata-rata yang muda-muda sekarang tuh ya 60 sampai 70 sesuai statistik. Karena apa? Kesehatannya tak terjaga sejak usia 50 tahun. Beda dengan luar negeri, ya check up-nya rutin, karena setiap warga yang bekerja dipotong BPJS-nya dan mereka nggak perlu bayar. Oke ya? Karena dia 3 hari tak kerja, berarti sisa hari cuma 15 hari. Ada ya? Bisa bikin. Harusnya 10 orang untuk 18 hari. Sekarang dia mau nggak mau udah cepet nih selesai 15 hari. Ada ya? Kayak gini lah, kayak begini. Kayak yang ini. Kayak yang tadi yang awal ini. Ada berapa orang? Kalau tanpa rumus berarti saya ini lebih cepat apa? 18/15 kali lebih cepat, benar? Betul ya? Berarti berapa orang tambah? Tentu 18/15 kali 10 orang, betul nggak? Betul kan? Berarti ini 180 bagi 15, berapa orang? Hah? 1? 12 orang ya? Berapa orang ya? 180 bagi 15 berapa ya? 30. Oh 2 ya, 12 orang. Betul ya? 12 orang ya? Berarti terjawab. Dia nggak bisa lagi makan 10 orang. Kenapa? Waktu kerjanya tinggal 5 kali. Berarti sini harus 12 orang loh. Nggak boleh lagi makan 10 orang kerja. Ngerti ya? Kalau dia mau on time. Jadi tadi 10 orang harus jadi 12 orang. Tambah berapa orang gitu? Hah? Tambah berapa orang dia bilang? 2. Ini jawabnya harus tambah 2 orang. Dia konsepnya sama seperti itu. Asalnya dari dia mau lebih cepat. Harusnya kan kalau dia 10 orang tidak berhenti, 10 orang bisa untuk 18 hari, betul nggak? Karena 3 dia tak kerja, berarti sisa 15. Berarti ini kan bukan lagi 10 orang ini supaya bisa cepat selesai 15 hari. Harus 12 orang. Ngerti kan? Karena dia harus yang 18 jadi 15. Berarti 18/15 kali lebih cepat. Ngerti? Mirip dengan konsep yang pertama. Ini pun berarti orangnya harus tambah 18/15 orang. Ngerti ya? Kali 10 yang tadi harus lebih banyak, 18/15 orang dari semula. Jadi ternyata dapatnya adalah ini ya. Kali yang ini ya, yang 10 orang dari sini ya. Lebih banyak 18/15 orang. Ngerti? Ini 12 orang ya.